Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman mahasiswa. Pada kali ini kita bertemu lagi di dalam perkuliahan metodologi penelitian. Nah, pada perkuliahan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat rumusan masalah dalam suatu penelitian hukum. Nah, kalau pada penelitian atau pada perkuliahan sebelumnya, saya sudah menerangkan tentang bagaimana cara membuat latar belakang dan saudara-saudara mahasiswa juga sudah mulai membuat tugas untuk itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara membuat rumusan masalah yang benar dalam suatu penelitian hukum. Nah, rumusan masalah itu adalah merupakan hal yang sangat urgen dalam suatu penelitian hukum, karena rumusan masalah itu adalah merupakan poin yang sangat penting yang akan kita jawab dalam uh, penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, tentu rumusan masalah ini bersumber dari latar belakang yang kita buat. Jadi latar belakang yang kita buat itu di situ kita menerangkan tentang adanya gap antara das soleh dan das sein gitu. Antara hukum dalam book dan hukum dalam kenyataan atau law in book dan law in action itu yang harus kita bandingkan nantinya kita lihat seperti apa penerapannya. Ada tidak problematika hukum atau isu hukum yang kita dapatkan dalam masyarakat? Nah, itu kita tuangkan di dalam latar belakang ya. Kemudian kita membuat pertanyaan-pertanyaan itu di dalam rumusan masalah. Nah, saya melanjutkan. Jadi kali ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana membuat rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Nah, seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa penelitian hukum normatif itu adalah merupakan penelitian yang menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang oleh peneliti dianggap bertentangan. Jadi, saudara-saudara sebagai calon peneliti menganggap bahwa ada problematika hukum yang terjadi ya terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sekarang, ataukah misalnya putusan pengadilan ya terhadap asas hukum, terhadap teori hukum, terhadap doktrin hukum, atau terhadap peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk peraturan daerah dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk melakukan analisis terhadap putusan hakim. Jadi seringkali di dalam suatu penelitian hukum normatif itu kita menganalisis putusan-putusan yang dibuat oleh hakim ya pada berbagai jenjang dan berbagai jenis pengadilan. Nah, apa yang kita lakukan di dalam penelitian itu adalah kita menganalisis rasio decidendi atau yang biasa kita sebut sebagai pertimbangan hukum dari hakim dalam membuat putusan-putusan atau yang melatar belakangi sehingga munculnya kesimpulan-kesimpulan atau putusan dalam suatu perkara. Itu yang kita analisis apakah rasio decidendi yang dibuat oleh hakim itu mempunyai background yang kuat, mempunyai sumber yang kuat, ya. Nah, itu sebabnya sebagai pisau analisis yang kita gunakan di situ adalah teori hukum. Kita juga bisa menggunakan kasus hukum, atau juga doktrin hukum. Nah, atau penelitian yang lain misalnya kita juga bisa menggunakan perbandingan hukum. Misalnya secara ingin melakukan penelitian misalnya membandingkan antara peraturan daerah yang sama dalam satu daerah. Katakan misalnya peraturan daerah tentang perdagangan miras misalnya di Kabupaten Bogor dengan misalnya di Sukabumi, itu sebagai satu contoh misalnya. Atau mungkin yang lebih tinggi lagi misalnya saudara ingin membandingkan bagaimana undang-undang tindak pidana korupsi yang ada di Malaysia dibandingkan dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia atau negara-negara lainnya atau negara-negara ASEAN lainnya yang bisa kita bandingkan dan mudah untuk kita mendapatkan data. Nah, umumnya di dalam membuat suatu masalah itu kita membuat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, yang lazim kita gunakan itu misalnya menggunakan pertanyaan apakah dan seterusnya, kemudian bagaimanakah, ya kemudian mengapa. Nah, itu nanti saya akan berikan contoh-contoh untuk masing-masing pertanyaan. Nah, teknik membuat permasalahan
penelitian. Nah, yang pertama di dalam membuat satu rumusan masalah itu, ya tentu kita lazim menggunakan kata mengapa, kemudian bagaimana. Yang kedua, kata tanya tersebut adalah representatif untuk menggambarkan kedalaman dan keluasan permasalahan yang dikaji. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan itu harus tajam dan tidak bisa dijawab dengan singkat atau iya apa tidak misalnya. Ya misalnya ada yang menggunakan membuat rumusan masalah misalnya dengan menerangkan bahwa uh, apakah uh, masa jabatan presiden itu 5 tahun. Nah itu kan bukan pertanyaan, itu bukan rumusan masalah, tapi itu kan fakta seperti itu ya. Itu fakta yang sedang terjadi. Oke. Nah, ya, jadi pertanyaan atau rumusan masalah itu sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan singkat, tetapi harus dijawab dengan menggunakan berbagai macam pendekatan metodologi ini. Saya berikan contoh misalnya. Nah, dalam membuat rumusan masalah, di sini ada contoh misalnya dengan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa konsep pertanggungjawaban industri asuransi tidak menjalankan atau menerapkan prinsip-prinsip corporate governance? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk praktek penyimpangan pengelolaan dana nasabah dalam industri asuransi dan bagaimana pertanggungjawaban hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance, corporate good governance dalam regulasi industri asuransi jiwa agar kepentingan nasabah mendapat perlindungan. Nah, kalau misalnya kalian melihat 3 contoh pertanyaan ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan singkat gitu. Ya. Dan dalam menjawabnya pun kita harus menggunakan literatur-literatur, harus menggunakan pendekatan-pendekatan dan harus ada sumber rujukannya di dalam menjawab pertanyaan ini. Itu sebabnya di dalam penelitian hukum itu kan ada bahan hukum. Berarti yang saudara-saudara gunakan untuk menjawab ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang saudara nanti gunakan di dalam menganalisis pertanyaan-pertanyaan pada setiap rumusan masalah itu. Nah, kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga misalnya. Contoh yang ketiga itu mengapa konsep hukum hak atas tanah dalam regulasi pertanahan nasional bertentangan dengan sistem kearifan lokal masyarakat adat. Ini juga tidak mudah untuk dijawab. Ya, harus menggunakan pendekatan-pendekatan khusus untuk bisa menjawab ini. Kemudian yang contoh yang kedua misalnya, bagaimana konsep kepemilikan hak milik atas tanah pada masyarakat adat Baduy. Ini hanya sebagai contoh aja. Adat Baduy, kalian bisa menggantikan dengan masyarakat adat yang lain misalnya. Apa di Papua misalnya, atau di Sumatera Barat, atau mungkin ada tempat-tempat khusus yang ada di Jawa Barat, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimanakah model konstruksi regulasi pertanahan nasional ke depan mampu mengintegrasikan konsep kepemilikan hak atas tanah pada masyarakat adat. Itu contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, ya contoh yang keempat itu adalah bagaimana pengaturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi Indonesia dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi yang cepat. Jadi pertanyaan ini pertama adalah bagaimana kemudian pengaturan hukumnya ya yang terkait dengan perlindungan data pribadi yang di Indonesia dapat ditingkatkan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Nah, tentu kalau kita ingin menjawab pertanyaan ini, tentu kita harus menggunakan atau membaca dengan sebaik-baiknya Undang-Undang Perlindungan Transaksi Informatika, Undang-Undang ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kalau kita bisa membaca itu dengan baik, kemudian bahkan kita bisa mencari sumber-sumber naskah akademik pada saat undang-undang itu disusun, maka kita akan bisa menjawab itu dengan baik. Kemudian berikutnya, rumusan masalah itu mengidentifikasi topik yang relevan. Ya, misalnya perlindungan data pribadi, kemudian mencerminkan kebutuhan peneliti untuk mengisi celah dalam pengaturan hukum yang ada, dan untuk menunjukkan pendekatan normatif dengan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan
peraturan yang ada. Jadi sekali lagi, contoh yang keempat ini untuk bisa menjawab dengan baik pertanyaan ini, maka saudara-saudara harus menguasai latar belakang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik, dan seterusnya. Ya, jadi bukan hanya undang-undang yang dibaca, tapi bahkan naskah akademik atau literatur-literatur pendukung daripada peraturan perundang-undangan itu pada saat undang-undang itu dibuat. Nah, kemudian yang kelima ini contoh misalnya bagaimana implementasi Undang-Undang X misalnya ya untuk mempengaruhi perlindungan hak asasi manusia di negara kita. Misalnya kita ingin menggunakan bagaimana implementasi uh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang uh, uh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau misalnya tentang Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya, Anda menggunakan itu, ya bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak itu dalam memproteksi terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian apa dampak kebijakan terhadap perlindungan lingkungan dalam konteks industri tertentu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kebijakan pemerintah, katakan misalnya kebijakan pemerintah di dalam memberikan masa konsesi lahan yang cukup lama terhadap investor yang ada di IKN. Nah, apakah itu akan memberikan dampak terhadap perlindungan lingkungan hidup yang ada di Indonesia misalnya atau dalam daerah tertentu dengan waktu masa yang diberikan oleh suatu industri untuk bisa mengelola suatu daerah tertentu. Ya, itu contoh. Kemudian bagaimana perbandingan sistem hukum pidana antara negara A, antara Indonesia misalnya dengan uh, Belanda bahkan seperti itu. Ya, karena kalau misalnya ini saudara-saudara lakukan, berarti kan sekarang undang-undang hukum pidana kita kan sudah baru dan banyak yang kita sudah ganti terhadap undang-undang yang merupakan warisan daripada hukum perdata Belanda. Kemudian apa implikasi hukum dan teknologi baru dalam bidang medis, nah, seperti penggunaan kecerdasan buatan, kemudian dalam mendiagnosis pertanyaan dan ini adalah contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang kita gunakan. Nah, dalam membuat rumusan masalah waktu satu skripsi itu cukup dua sebenarnya pertanyaan yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan membedakan misalnya pertanyaan pertama misalnya kita menggunakan apakah, kemudian pertanyaan kedua kita menggunakan bagaimanakah, ya, atau misalnya salah satu kita menggunakan mengapa, atau mungkin dua-duanya juga sama-sama apakah, sama-sama apakah, dan seterusnya. Tetapi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu harus mempunyai korelasi, harus ada hubungan, gitu ya. Harus ada hubungan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Kenapa seperti itu? Karena bahan hukum primer atau bahan hukum yang diteliti itu adalah satu dan konsepnya sama seperti itu, ya. Nah, itu sebabnya dua pertanyaan atau dua rumusan masalah yang dibuat itu harus berhubungan seperti itu. Nah, demikianlah yang saya dapat sampaikan, dan untuk selanjutnya sudah nanti saya akan berikan tugas untuk membuat rumusan masalah terhadap latar belakang yang saudara telah buat. Nah, untuk segala hal yang saudara belum ketahui, silakan bisa menghubungi saya kapan saja, dan bisa melalui handphone, bisa melalui email saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.